Halo kelas kalkulus maupun matematika, para mahasiswa semua, apa kabar Anda? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai limit. Apa sih sebenarnya limit itu? Secara intuitif, mari kita lihat persamaan ini. Ya, persamaan ini kita pandang fungsi ini ya, fx sama dengan x kuadrat minus x minus 2 dibagi dengan x min 2. Itu kalau kita masukkan angka 2 atau x nya adalah 2, maka kita akan mendapatkan nilai 0, ya kan? F2 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat minus 2 per 2 min 2 itu ada sama dengan 0 per 0, dan 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Nah, kita bisa menunjukkannya dalam tabel berikut. Jadi kalau kolom sebelah kiri itu adalah x-nya dan kolom sebelah kanan itu adalah fx. Ya, kita masukkan setiap x ini ke dalam fungsi ini dan kita akan mendapatkan nilai di sebelah kanan, nilai y atau fx-nya di kolom sebelah kanan. Kalau kita masukkan angka 1, kita akan memperoleh y-nya adalah 2. Begitu dan seterusnya. Kalau kita melakukan pendekatan ya dari arah kiri menuju ke 2, maka kita akan menemukan angka seperti ini. Ya. Namun ketika kita masukkan angka 2, dia menjadi tidak terdefinisi. Ya. Apakah itu berlanjut pada berikutnya? Tidak. Jadi kalau kita melakukan pendekatan dari arah kanan, jadi kalau x-nya itu adalah 3, maka ada nilainya. Y-nya adalah 4. X-nya 2,7, Y-nya 3,7. Begitu dan seterusnya. Kalau makin kecil, jadi makin mendekati 2, maka angka Y-nya, nilai Y-nya itu makin mendekati angka 3. Tapi ketika kita memasukkan tepat 2, maka dia tidak terdefinisi. Kita bisa melihat itu dalam grafik ini. Jadi ini adalah grafik tadi. Y sama dengan x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2 ya. Kalau saya gambarkan ini, saya mulai dari 1,7 sampai 2,3 ya, supaya kita bisa melihat secara lebih jelas apa yang terjadi di titik ini ya. Kita lihat bahwa di titik ini itu di titik 2 ini dia tidak terdefinisi ya. Dia tidak terdefinisi. Ya. Nah, kalau kita melakukan pendekatan dari arah kiri, nilai x ini ya makin besar makin mendekati angka 2, atau dari sebelah kanan dia angka x-nya makin kecil makin mendekati 2, maka nilai y-nya itu pun juga akan mendekati sebuah nilai tertentu, sebuah angka tertentu, dan angka itu adalah angka 3 ya. Maka situasi ini bisa kita katakan sebagai berikut. Jadi limit x mendekati 2 dari x kuadrat min x min 2 per x min 2 itu adalah sama dengan 3. Ya, limitnya, limit x mendekati 2 dari x kuadrat min x min 2 per x min 2 itu adalah sama dengan 3. Ya. Biasanya pernyataan seperti ini dibaca limit dari x kuadrat min x min 2 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 adalah 3 gitu. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Kita cari angka 3 itu kita dapatkan dari mana, itu dengan cara begini. Jadi ini kita pecah, limit x mendekati 2, kita x kuadrat min x min 2 nya kita pecah, kita faktorisasi menjadi x min 2 kali x plus 1 ya. Kalau kita ada situasi seperti ini, maka x min 2 dan x min 2 ini bisa kita coret. Dia akan menjadi lebih sederhana, yaitu limit x mendekati 2x plus 1. Kita masukkan angka 2 nya, kita akan mendapatkan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi limit x kuadrat min x min 2 per x min 2 untuk x mendekati 2 itu adalah sama dengan 3.
begitu. Nah, beberapa cara untuk menyelesaikan limit itu bisa saya terangkan secara singkat seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan substitusi langsung kalau memungkinkan ya. Jadi kalau misalnya saya punya persoalan limit x min 2 per x plus 2, x mendekati 2, maka saya masukkan langsung angka 2-nya ini, substitusi ke dalam x-nya. Ya, jadi x mendekati 2, maka ini saya ubah langsung. 2 min 2 per 2 plus 2 adalah 0 per 4. Sama dengan 0. Atau dalam kasus lain, limit sub 1 per x kali x plus 2 untuk x mendekati 2, langsung. Semua angka x-nya kita ganti dengan 2. Ya. 1 per 2 kali 2 plus 2 sama dengan 1/8. Substitusi langsung. Ada suatu kondisi ketika kita langsung substitusi angka-angkanya, kita akan mendapatkan nilai 0 per 0 atau hasilnya adalah undefined. Maka kita lakukan apa yang disebut dengan faktorisasi seperti contoh pertama tadi. Ya. Contoh lainnya, limit u kuadrat min 1 per u min 1 untuk u mendekati 1. Ini kalau kita substitusi langsung, 1 kuadrat ya kan, min 1 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0, undefined ya. Namun kalau kita lakukan substitusi, jadi yang atas ya, pembilangnya kalau pembilangan bagian atas pembilangnya kita faktorisasi, limit u mendekati 1 untuk u min 1 kali u plus 1 per u min 1 ya. Ini u kuadrat min 1 kita faktorisasi menjadi u min 1 kali u plus 1 ya. Ini bisa kita coret, u min 1 dengan u min 1 bisa kita coret. Maka kita mendapatkan limit u plus 1 untuk u mendekati 1. Baru kemudian kita lakukan substitusi. U-nya dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya adalah 2. Jadi limit u kuadrat min 1 per u min 1 untuk u mendekati 1 adalah 2. Cara lain untuk penyelesaian limit adalah dikalikan dengan sekawannya. Itu kita lakukan kalau fungsinya berbentuk akar atau pembaginya fungsi berbentuk akar. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya persoalan limit akar t min 1 per t min 1 untuk t mendekati 1 ya, maka saya kalikan atas dengan bawah dengan sekawan dari ini yang memiliki akar ini ya, supaya nanti dia keluar dari akarnya. Jadi dia akan menjadi limit t mendekati 1 akar t min 1 kali akar t plus 1 dibagi t min 1 kali akar t plus 1. Kita tahu ini adalah sama dengan 1 ya kan? Maka dia akan menjadi limit t mendekati 1 t minus 1 per t min 1 kali akar t plus 1 ya. Ini kali ini adalah t minus 1. Maka ini kita bisa lakukan coret ya, t min 1 kita bagi dengan t min 1, dia adalah 1. Maka nanti dia akan menjadi seperti ini. 1 akar t plus 1, t-nya kita substitusi langsung dengan angka 1, maka hasilnya adalah 1 per 1 plus 1 atau setengah. Itu cara penyelesaian limit ketiga. Cara penyelesaian limit yang keempat adalah kalau fungsinya adalah pecahan, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi kalau fungsinya adalah pecahan, kita bagi dia dengan pangkat tertinggi ya. Ini sebenarnya hanya untuk limit tak hingga ya. Sementara kalau bentuk fungsinya belum pecahan, maka kita kali sekawannya dulu, baru kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi. Contohnya adalah ini. Jadi kalau kita punya limit x min 1 per x plus 2 untuk x mendekati tak hingga. Ini ya, kasus-kasus limit tak hingga ya. Maka setiap pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x ya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya x adalah pangkat 1. Jadi x per x min 1 per x dibagi x per x plus 2 per x. Nih ya. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, ya kan?
maka saya akan mendapatkan limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi 1 X dibagi 1 plus 2 per X. Kita tahu 1 dibagi angka yang sangat besar, maka dia akan menjadi angka yang sangat-sangat kecil atau dia mendekati 0. Begitu juga dengan 2. Ya. Maka ini menjadi 0, ini menjadi 0, maka hasilnya adalah 1 plus 0, 1 min 0 sama dengan 1. Demikian pelajaran kita tentang limit kali ini. Kita lanjutkan dengan persoalan-persoalan lainnya di video berikutnya.